Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kecerdasan kita. Karena kalau Tuhan berkata tidak, maka seberapa cerdas pun seseorang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan berkata tidak, maka seberapa kuat pun seseorang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, memang kecerdasan itu akan menopang kita. Kekuatan kita memang akan menopang kita. Tetapi di atas semuanya itu, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Jika kita mengalami kasih karunia Tuhan dan kita memiliki kecerdasan, kita memiliki kekuatan, maka dengan itu hidup kita makin maksimal. Tapi yang paling utama yang kita butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan membuat kita berbeda dari yang lain. Kasih karunia Tuhan membuat apa yang tidak kita pernah pikirkan itu bisa jadi. Kasih karunia Tuhan membuat hidup kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kasih karunia Tuhan bisa mengubah segala kondisi, apapun kondisi saudara hari ini, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara. Jika kasih karunia Tuhan bekerja di sana, hidup saudara bisa diubah. Adakah seseorang yang pernah saudara lihat bahwa kalau saudara nilai kehidupannya, maka saudara menganggap bahwa orang ini tidak akan bisa jadi apa-apa, tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa berhasil, tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan sebagainya. Tapi ternyata sebagai anak Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan ubah segalanya menjadi baik, lebih dari apa yang kita pernah pikirkan kepada orang itu. Apakah saudara pernah melihat itu? Itulah kasih karunia Tuhan. Atau mungkin saat ini saudara mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, di mana apa yang dulu tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara duga, tetapi itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Apa yang begitu mustahil sepertinya, tetapi itu bisa terjadi dalam hidup saudara hari ini. Itulah kasih karunia Tuhan. Kalau saudara mengalami itu, saudara bisa tuliskan di kolom komentar saudara, untuk memberkati anak-anak Tuhan yang lain. Supaya melalui renungan ini saudara, setiap kita anak-anak Tuhan, kita mengalami kasih karunia Tuhan dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan saudara, saya berharap melalui renungan ini, saudara mengalami kasih karunia Tuhan secara berlimpah
di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Gunakan waktu ini untuk saudara diberkati oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang bagaimana mengalami kasih karunia Tuhan di malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-6, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-22. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini saudara, bagaimana mengalami kasih karunia Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini. Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan bakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya,
demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, yang akan kita belajar malam hari ini daripadanya tentang kasih karunia Tuhan, adalah kisah tentang kehidupan Nuh dan keluarganya di masa dia hidup pada waktu itu, di mana pada zaman itu, saudara, dunia sudah begitu rusak, penuh dengan kejahatan, begitu jahatnya, dan sangat menyakiti hati Tuhan, sampai-sampai Tuhan menyesal bahwa dia pernah menciptakan manusia. Betapa jahatnya pada waktu itu keadaan dunia, saudara. Betapa jahatnya kelakuan manusia. Dan kalau kita lihat hari ini, saudara, bukankah dunia ini sudah begitu jahatnya? Segala dosa, semuanya bebas dilakukan, dan semuanya itu menyakiti hati Tuhan. Semakin tua dunia ini, dosa semakin merajalela, kejahatan manusia semakin merajalela, dunia semakin jahat dan semakin jahat. Tetapi pada zaman itu, saudara, Nuh mendapat kasih karunia saat Tuhan hendak membinasakan semua manusia. Ketika dia menyesal dan dia hendak membinasakan semua manusia yang diciptakannya, tetapi dia bedakan Nuh. Kepada Nuh dia nyatakan kasih karunia-Nya. Dari sebegitu banyak manusia yang hidup pada zaman itu, yang semuanya hidup dalam kejahatan, dan Tuhan mau membinasakan dan menghukum mereka, ada satu yang dibedakan bersama dengan keluarganya, yaitu Nuh, di mana saat orang-orang akan menerima penghukuman dan kebinasaan, dia diselamatkan, dia dipelihara. Itulah bentuk kasih karunia Tuhan yang dia alami. Dia bersama anak-anaknya, bersama istrinya, bersama istri dari anak-anaknya, mereka diselamatkan. Bayangkan pada zaman itu, saudara, saat Tuhan menghukum dunia, di mana Tuhan menurunkan air dari langit, membuat keluar air dari bumi, sehingga terjadilah air bah. Dan Nuh yang sebelumnya sudah diperintahkan untuk membuat bahtera, saudara, dia ada di bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya, bersama istrinya dan istri anak-anaknya. Bayangkan, saudara, saat dunia ditenggelamkan, dunia menjerit-jerit, manusia menjerit-jerit, manusia binasa, mengerikan sekali pada waktu itu pasti, saudara, keadaannya. Tetapi Nuh, dia selamat bersama keluarganya. Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saat ini, saya percaya setiap kita rindu mengalami dan mendapatkan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Ada berbeda-beda konteks kehidupan kita, saudara. Nuh dia mendapatkan kasih karunia dengan diselamatkan dari air bah, keluarganya diselamatkan dari air bah saat semua manusia dibinasakan. Itu kasih karunia, itu bentuk kasih karunia yang dialami oleh Nuh pada waktu itu. Hari ini setiap kita butuh kasih karunia dengan berbagai bentuk sesuai dengan konteks kehidupan kita. Allah bisa menyatakan kasih karunia-Nya dengan berbagai bentuk sesuai dengan konteks kehidupan kita. Saat kesulitan, saudara, di sana Tuhan bisa menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Saat kekurangan, di sana Dia bisa menyediakan kasih karunia-Nya dalam bentuk berkat dan pemeliharaan. Saat mengalami sakit, di sana Tuhan bisa menyatakan kasih karunia-Nya dalam bentuk mujizat kesembuhan. Saat kita berjuang, di sana Tuhan bisa menyatakan kasih karunia-Nya dalam bentuk memberikan dan mengerjakan keberhasilan, dan sebagainya dan sebagainya. Jika Tuhan menyatakan dan mengerjakan kasih karunia-Nya di sana, apapun bisa jadi. Tidak ada yang mustahil, saudara. Segala perkara bisa terjadi ketika Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saat ini, saudara,
Apakah saudara rindukan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara? Adakah kondisi, keadaan dalam hidup saudara saat ini yang saudara butuhkan Tuhan bekerja di sana? Itu artinya saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan bekerja di sana. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau bagi Nuh Allah menyatakan kasih karunia-Nya, maka bagi saudara pun Allah pasti akan menyatakan kasih karunia-Nya. Yang menjadi pertanyaannya saat ini yang perlu kita belajar, saudara, kenapa dari sekian banyak orang Nuh yang mendapatkan kasih karunia? Apa yang dilakukan Nuh? Bagaimana Nuh menjalani kehidupannya sehingga di tengah-tengah manusia yang jahat pada waktu itu, sehingga semua manusia dibinasakan, semua manusia dihukum, tapi Nuh dibedakan. Apa yang berbeda dari Nuh sehingga Tuhan membedakan dia dan Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi Nuh? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Ada 3 hal yang menjadi ciri khas kehidupan Nuh yang perlu kita belajar, yang menjadi alasan dia mendapatkan kasih karunia. Dan saya percaya prinsip ini kita kerjakan dalam hidup kita, kita pun akan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, saudara, ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Jadi setelah ayat 8 dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia, kemudian diceritakanlah riwayat hidup Nuh, di mana di dalam riwayat atau di dalam perjalanan kehidupannya itu ada hal-hal yang menjadi alasan sehingga dia mendapatkan kasih karunia, yang seharusnya pun saya dan saudara harus miliki kalau kita rindu mengalami kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saudara, tadi ditegaskan bahwa dunia begitu jahatnya, dunia begitu hancurnya oleh dosa, manusia begitu jahat pada masa itu, sehingga Tuhan mau membinasakan dan menghukum manusia. Tetapi Nuh dibedakan. Kenapa, saudara? Karena dikatakan dan ditegaskan di sini, Nuh adalah seorang yang benar. Lihat, saudara, Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saat orang-orang semua hidup dalam kejahatan, Nuh memilih cara hidup yang berbeda. Nuh memilih cara hidup yang benar. Dan itulah yang menjadi alasan sehingga dia juga yang dibedakan oleh Tuhan, karena cara hidupnya juga berbeda. Dia yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan karena cara hidupnya berbeda. Di mana saat orang-orang semua hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, dia pilih cara hidup yang berbeda, di mana dia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hari ini, saudara, jika saya dan saudara rindu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dalam perjalanan hidup kita, pilih cara hidup berbeda di tengah-tengah dunia yang jahat saat ini. Sekalipun dunia ini sudah semakin jahat dan semakin jahat di dalam kehidupan mereka, dalam menjalani hidup mereka, mari kita pilih cara hidup yang berbeda. Mari kita pilih cara hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Di zaman ini, saudara, begitu banyak hal-hal yang dianggap benar padahal itu salah. Seringkali ada hal-hal yang dimaklumi, maklumlah, padahal itu jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Tidak usah jauh, saudara. Seringkali untuk melamar sesuatu, mendapatkan sesuatu, harus ada uang yang berjalan di sana. Dan di saat itulah orang-orang yang menganggap bahwa itu sudah rahasia umum, itu sudah berlaku secara umum, yaitu sudah wajar, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jelas di dalam firman Tuhan menegaskan itu
kejahatan di mata Tuhan. Hari ini bagaimana kita menjalani hidup kita, saudara? Apakah kita akan mengikuti cara hidup kebanyakan orang? Atau kita pilih cara hidup yang berbeda? Kalau kita pilih cara hidup seperti kebanyakan orang, saudara lihat kenyataannya, orang-orang di zaman Nuh semuanya binasa. Tapi kalau hari ini kita pilih cara hidup yang berbeda, seperti yang dijalani oleh Nuh, maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya secara berbeda di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara rindu kasih karunia Tuhan terjadi di dalam hidup saudara, maka pilih cara hidup yang benar. Belajar firman Tuhan dan hidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya membuat beberapa channel renungan firman Tuhan. Di channel ini saudara bisa mendapatkan renungan malam sebelum saudara beristirahat, di mana saudara akan mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang objektif karena dibuat secara ekspositori. Dan kemudian di pagi hari saudara bisa mendapatkan renungan penyejuk jiwa, renungan pagi, di mana di sana juga saudara akan belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena dengan setiap hari pagi malam kita merenungkan firman Tuhan, saudara, dan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana supaya saudara mengalami kasih karunia Tuhan? Hiduplah dalam kebenaran seperti cara hidup yang dijalani oleh Nuh. Kemudian yang kedua, inilah riwayat Nuh. Yang pertama, dia hidup benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan yang kedua, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saat orang-orang mulai hidup dalam dosa, menikmati hidup dalam dosa, melampiaskan nafsu dosa dan sebagainya, Nuh pilih hidup dekat dengan Tuhan. Nuh memilih hidup bergaul dengan Tuhan, saudara. Bukankah di hari-hari ini begitu banyak orang yang mulai melupakan Tuhan? Begitu banyak orang-orang mulai mengabaikan Tuhan. Itulah yang terjadi juga pada zaman Nuh pada waktu itu, dan orang-orang mulai mengabaikan Tuhan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, saudara, Nuh pilih cara hidup yang berbeda. Dia pilih cara hidup dengan hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dan dekat dengan Tuhan, saudara. Itulah yang menjadi kunci sehingga dia mendapatkan kasih karunia, bersama dengan keluarganya juga mendapatkan kasih karunia, karena dia hidup bergaul dengan Allah. Dan dia juga tentu saja mendidik istri dan anak-anaknya serta menantunya untuk semuanya mereka hidup bergaul dengan Allah. Hari-hari mereka jalani di tengah-tengah keluarga mereka takut Tuhan, mereka bergaul dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari. Bukti mereka bergaul dengan Allah. Bagaimana dengan saudara hari ini? Perjalanan hidup seperti apa yang saudara jalani dalam hidup saudara? Apakah saudara sedang dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan saudara sedang jauh dari Tuhan? Kalau saudara rindu, saudara mengalami pengalaman berbeda bersama dengan Tuhan, saudara mengalami pengalaman di mana saudara mengalami kasih karunia Tuhan, maka pilihlah cara hidup dekat dengan Tuhan, cara hidup bergaul dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, tetap dekat dengan Tuhan. Sekalipun kondisi kadang-kadang membuat kita sulit untuk beribadah dan sebagainya, tetapi pilih untuk hari demi hari. Bukan hanya ibadah rutinitas, saudara, yang penting untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi biarlah hari demi hari kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Hari demi hari kita bergaul dengan Tuhan. Melalui renungan ini, hari demi hari saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Di dalam renungan ini kita berdoa, saudara, bersama. Saya mendoakan saudara, dengan demikian kita bergaul dengan Tuhan. Dalam renungan pagi saya mendoakan saudara, saudara merenungkan firman Tuhan, dengan demikian kita bergaul dengan Tuhan. Pagi, sore, dan sepanjang hidup kita bergaul dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat
Allah menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana riwayat hidup atau cara hidup yang dijalani oleh Nuh sehingga dia mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, pada waktu itu ketika Tuhan berencana untuk membinasakan manusia dengan air bah, kemudian Tuhan memilih Nuh. Dia memberi perintah kepada Nuh supaya Nuh membuat bahtera. Dan bahtera yang dibuat oleh Nuh itu semua ada aturannya. Kayunya harus dari kayu gofir. Bahtera itu harus berpetak-petak. Harus ada 3 tingkat. Ukurannya juga harus ada, di mana panjangnya 300 hasta, kemudian tingginya 50 hasta, semuanya ukurannya sudah ada. Dan itu ukuran yang panjang, saudara. Itu ukuran bahtera yang begitu besar. Dan itu dibuat oleh Nuh, diperintahkan supaya dibuat oleh Nuh pada zaman di mana peralatan bukan seperti peralatan di zaman modern ini, begitu terbatas. Bagaimana dia menebang kayu dengan peralatan terbatas itu, saudara, peralatan seadanya. Bagaimana dia membelah kayu, bagaimana dia membentuknya, meruncingkannya, bagaimana membuat sambungan-sambungannya dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan bahwa itu bukan pekerjaan yang gampang. Saudara bisa bayangkan bahwa itu begitu sulitnya untuk dikerjakan. Dan semua ukurannya harus persis, saudara. Dan itu 3 tingkat. Sekarang saja kalau membuat bahtera atau kapal 3 tingkat itu tidak gampang. Apalagi pada zaman itu yang peralatan begitu terbatas, saudara. Dan kemudian harus dilapis lagi dan sebagainya dan sebagainya. Itu perintah yang Tuhan beri kepada Nuh. Tapi tahukah saudara, ketika Allah memerintahkan itu kepada Nuh, lihat ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah yang dilakukannya. Lihat saudara, hal ketiga yang bisa kita lihat dalam diri Nuh yang menjadi alasan dia mengalami kasih karunia Tuhan, dia dibedakan, dia diselamatkan, dia dilimpahi kasih karunia Tuhan adalah karena dia menghidupi, mentaati, melakukan perintah atau firman Allah tepat seperti yang difirmankan Allah, sekalipun itu tidak gampang. Dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Begitu beratnya pun itu, dia pilih untuk melakukannya. Begitu sulitnya pun itu, dia berkomitmen untuk melakukannya. Itu yang menjadi alasan dia mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, saudara. Hari ini, adakah saudara sedang menghidupi firman Tuhan? Adakah saudara sedang berjalan dalam menjalankan ketaatan, berkomitmen melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara? Atau adakah kebenaran firman Tuhan yang menurut saudara sulit untuk dilakukan, untuk ditaati? Saudara, kalau saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, hiduplah mentaati firman Tuhan di dalam hidup saudara. Kalau firman Tuhan perintahkan, lakukan. Sekalipun itu sulit dan tidak masuk akal, lakukan. Kalau Tuhan perintahkan mengampuni, ampunilah. Sekalipun itu berat. Karena dengan demikian saudara mendapatkan pengampunan dan saudara mendapatkan kasih karunia. Mana lebih besar, dosa orang lain, kesalahan orang lain kepada saudara, atau dosa saudara kepada Tuhan? Kalau saudara mengampuni orang lain dan saudara juga diampuni oleh Tuhan, mana lebih untung? Sebenarnya kita lebih untung mengampuni orang lain. Kenapa? Karena dengan kita mengampuni orang lain, dosa kita yang tidak terhitung malah diampuni oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata berilah, maka engkau diberi. Artinya kita harus jadi berkat, lakukan sekalipun sulit. Kalau ada perintah Tuhan tentang persembahan dan sebagainya, perpuluhan dan sebagainya, lakukan firman Tuhan sekalipun sulit. Karena dengan demikianlah saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nuh pada waktu itu. Pada zaman ini saudara, apa kebenaran firman Tuhan yang harus saudara lakukan?
konteks kehidupan saudara, apa prinsip-prinsip firman Tuhan yang masih saudara harus berjuang untuk melakukannya, yang mungkin saudara masih gagal dan gagal melakukannya. Lakukan, hidupi firman Tuhan itu, maka saudara akan mengalami dalam hidup saudara di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman Allah menegaskan kepada kita cara bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Kita diperlakukan berbeda. Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Bagaimana supaya itu terjadi? Kita sudah belajar dari kehidupan Nuh, di mana ketika Tuhan membinasakan manusia yang jahat, Nuh dibedakan, Nuh diselamatkan. Nuh mendapatkan kasih karunia, itu yang ada ayat 8 tadi saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saat seluruh dunia mau dihancurkan, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh, inilah kisah hidup Nuh, inilah perjalanan hidup Nuh. Yang pertama saudara, Nuh itu hidup benar sekalipun dunia semua jahat. Saat ini kalau saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan, sekalipun sekeliling saudara semua jahat, hiduplah dengan cara berbeda. Hiduplah dengan cara menjalani, mentaati kebenaran firman Tuhan. Hiduplah saudara berbeda di sana dengan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yang Nuh lakukan dalam perjalanan hidupnya adalah dia hidup bergaul dengan Tuhan. Saat manusia hidup menjalani dosanya, mereka bergelimang dosa, Nuh pilih hidup bergaul dengan Allah. Dia dekat dengan Tuhan. Hari ini seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan selalu setiap hari saudara. Lakukan hal-hal yang membawa saudara dekat dengan Tuhan. Berdoalah, renungkan firman Tuhan. Jadikan channel ini menjadi renungan harian saudara, renungan malam pengantar tidur saudara, supaya saudara semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kepada Nuh diperintahkan, dia membuat bahtera dengan semua aturannya. Begitu sulit, begitu berat melakukan itu saudara. Tetapi firman Allah mencatat ayat 22 bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Wajar Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita jalani hidup kita dengan hidup benar. Mari kita bergaul dan dekat dengan Tuhan. Dan mari kita taati firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Mari terapkan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara, di mana saudara mendapatkan dan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kita berdoa bersama. Saya akan berdoa supaya saudara mengalami firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu bersama, di mana kami sudah belajar dari kehidupan Nuh, bagaimana supaya kami mengalami kasih karunia Tuhan, di mana Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan ketika dia menjalani hidup benar di tengah-tengah manusia yang hidup dalam dosa dan kejahatan. Hari ini pun kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami pilih hidup benar dalam menjalani hidup kami. Nuh juga menjalani hidupnya bergaul karib dengan Engkau, dekat dengan Engkau. Hari ini pun ya Tuhan, kami pilih untuk hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Di mana Nuh dalam perjalanan hidupnya, dia taati firman-Mu sekalipun begitu banyak hal-hal yang berat dia lakukan pada waktu itu dalam pembuatan bahtera. Tetapi dia taati firman-Mu ya Tuhan. Dia lakukan firman-Mu tepat seperti yang Engkau perintahkan. Itu yang membuat dia mengalami kasih karunia-Mu. Dan hari ini pun kami akan menjadi penurut-penurut firman-Mu. Kami lakukan firman-Mu, kami taati firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah dalam perjalanan hidup mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup bergaul
karib dekat dengan Tuhan, mereka hidup mentaati firman Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, turunlah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah janji firman Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, dan sebentar lagi kami akan berdoa syafaat, saling menopang dalam doa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan, dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan.
untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan.
Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan
jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan, ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil dalam nama Yesus. Berkati para petani ya Bapa, biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani di tengah situasi yang sulit saat ini. Tuhan tetap
buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya
punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia, berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam.
Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
alasanku, sebab hadiratmu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. tahta-Mu.
dan penyembahan di atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang.